Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi visual kita hari ini. Seneng banget rasanya bisa nemenin Anda semua, entang Anda seorang guru yang tiap hari berjuang di kelas, mahasiswa keguruan yang lagi semangat-semangatnya, dosen, atau siapapun yang care banget sama dunia pendidikan kita. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan satu topik yang, jujur aja, bisa benar-benar ngubah wajah ruang kelas kita. Namanya asesmen portofolio. Kita bakal lihat gimana metode ini tuh bukan cuma sekedar alat buat ngasih nilai, tapi lebih kayak kanvas untuk mendokumentasikan perjalanan dan perkembangan nyata seorang siswa. Yuk, kita mulai? Coba deh jujur, pernah nggak sih meja kerja Anda tuh sampai penuh dengan tumpukan tugas siswa? Kayak lautan kertas yang nggak ada habisnya. Seringkali kita sampai harus ngorbanin waktu weekend cuma buat ngoreksi lembar kerja demi lembar kerja. Kita ngoreksi terus-terusan, ngasih nilai, tapi di akhir hari kita malah mikir, tunggu dulu. Apakah tumpukan kertas ini benar-benar nyeritain gimana siswa saya belajar dan berkembang? Atau ini cuma sekedar deretan angka aja di buku nilai? Pasti pernah kan ngerasain dilema kayak gini? Masalahnya begini, banyak dari kita yang kadang masih salah kaprah soal portofolio. Kita sering mikir portofolio itu ibarat buku tempel atau scrapbook. Pokoknya semua hasil kerja siswa dari awal sampai akhir semester dimasukin aja jadi satu ke dalam map. Berantakan banget kan pastinya. Padahal, wujud asli dari portofolio itu lebih mirip kayak galeri seni yang dikurasi dengan sangat hati-hati. Portofolio itu koleksi karya yang dipilih secara sengaja, yang kalau digabungin bisa nyeritain narasi utuh tentang pertumbuhan akademis seorang siswa. Jadi bukan asal masukin kertas ya. Biar pembahasan kita lebih terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep intinya. Kedua, kita dengerin perspektif para ahli. Ketiga, langkah praktis buat diterapin. Dan keempat, poin kunci yang wajib diingat. Kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep inti dan contoh konkret. Oke, apa sih sebenarnya yang bikin portofolio ini sespesial itu? Kalau kita merujuk ke pakar evaluasi kayak Nitschko dan Brookhart, asesmen portofolio itu didefinisikan sebagai pengumpulan karya siswa yang terarah dan sistematis untuk mendokumentasikan kemajuan mereka menuju target pembelajaran. Nah, garis bawahi dua kata ini, terarah dan sistematis. Artinya, ini tuh benar-benar proses yang disengaja, bukan kecelakaan, bukan sekedar kertas acak yang dikumpulin di akhir semester. Baik guru maupun siswanya itu tahu persis kenapa sebuah tugas dimasukkan ke dalam map tersebut. Dan ternyata portofolio itu ada jenis-jenisnya loh, nggak semuanya sama. Ada dua tipe utama yang harus banget kita tahu. Pertama, growth portfolios atau portofolio perkembangan. Nah, disinilah Anda bakal ngelihat proses yang berantakan. Ada draft awal yang masih banyak coretan, kesalahan yang diperbaiki, pokoknya proses belajar yang real banget dari waktu ke waktu. Tipe kedua, itu showcase portfolios atau portofolio karya terbaik. Kalau ini ibarat pameran mahakarya, isinya cuma hasil akhir yang udah dipoles dan siap dipamerin. Keduanya punya fungsi yang beda banget, makanya kita sebagai pendidik harus nentuin dulu nih dari awal tujuan kita mau pakai yang mana. Biar lebih kebayang, yuk kita pakai contoh konkret. Bayangin Anda lagi ngajar kelas menulis buat anak kelas 8. Kalau Anda pakai growth portfolio, map anak itu isinya nggak cuma esai akhir yang udah sempurna, nggak gitu. Di dalamnya ada draft pertama yang tata bahasanya mungkin masih kacau balau. Terus ada versi revisi setelah dikritik sama teman sebangkunya, baru deh ada esai final. Dan yang paling penting, di samping semua kertas itu, ada catatan refleksi pribadi dari si siswa yang ceritain gimana tulisannya bisa berkembang. Keren kan? Proses yang berantakan di awal itu ternyata sama berharganya dengan produk akhir yang memukau. Lanjut ke bagian kedua, sintesis perspektif para ahli. Sekarang mari kita intip apa kata para suhu di bidang pengukuran pendidikan. Ada Nitschko, Brookhart, Macmillan, dan Popham. Ada satu kutipan yang benar-benar mind-blowing dari Wade James Popham. Beliau bilang gini, asesmen harus menjadi bagian dari instruksi, bukan terpisah darinya. Coba deh pikirin, seringkali kan kita ngajar 2 minggu full, terus tiba-tiba, oke anak-anak, berhenti belajar, sekarang kita ujian. Nah, Popham ngingetin kita bahwa lewat portofolio, proses ngajar dan nguji itu melebur jadi satu pengalaman yang smooth banget. Saat siswa milih karya dan nulis refleksi buat portofolionya, mereka itu sebenarnya lagi belajar. Penilaian bukan lagi sesuatu yang kita lakukan kepada siswa, tapi bersama siswa. Kalau kita gabungin semua pemikiran dari buku-buku para ahli tadi, kita dapat 3 pilar utama. Pertama, purposefulness atau harus selaras sama target belajar. Kedua, refleksi diri siswa. Ini penting banget buat ngelatih metakognisi atau cara mereka mikirin proses belajarnya sendiri. Dan ketiga, ownership atau rasa kepemilikan. Siswa dilatih buat ngevaluasi diri mereka sendiri, nggak cuma pasif nunggu disuapin nilai sama gurunya. Oh ya, ahli seperti Macmillan sekarang juga nekanin banget soal e-portfolio.
Di era digital ini, portofolio elektronik itu dinamis banget dan cocok buat memfasilitasi refleksi mandiri, plus siswa bisa masukin video atau multimedia lainnya. Seru banget kan? Masuk ke bagian ketiga, langkah praktis penerapan di kelas. Pasti pada mikir, wah, idenya bagus sih, tapi praktiknya di kelas yang siswanya banyak gimana tuh? Santai, ini ada panduan simpel yang diadaptasi dari model Nitko dan Popham, dan bisa langsung Anda coba besok. Langkah 1, tentukan tujuannya. Mau lihat proses perkembangan atau mau pamer karya terbaik? Langkah kedua, pilih karya. Nah, ini kuncinya. Siswa harus dilibatkan milih karya yang mau dimasukin, jangan semuanya dari guru. Langkah ketiga, bikin rubrik penilaian yang super jelas dari awal, biar siswa tahu ekspektasinya. Dan langkah 4, konferensi. Luangkan waktu, bentar aja, mungkin 10 menit, buat duduk bareng setiap siswa dan bahas progres mereka lewat portofolio itu. Tentu aja, kita harus jujur soal tantangannya. Macmillan ngingetin kita bahwa, yes, bikin portofolio ini benar-benar makan waktu. Belum lagi ada masalah reliabilitas. Maksudnya, kadang dua guru yang beda bisa ngasih skor yang beda buat portofolio yang sama. Pati, tunggu dulu. Kelebihannya itu sepadan banget. Anda dapat evaluasi diri siswa yang mendalam, ada kolaborasi, dan pemantauan belajarnya itu terus-menerus. Dan kabar baiknya, masalah waktu dan skor yang beda-beda tadi bisa banget diatasi, asalkan balik lagi ke langkah sebelumnya, bikin rubrik penilaian yang sangat spesifik dan konsisten. Dan akhirnya, bagian keempat, poin kunci untuk diingat. Wah, lumayan banyak ya yang kita bahas hari ini. Jadi, kalau ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari penjelasan ini, ingatlah, portofolio itu bukan cuma sekedar map penyimpan kertas tugas. Portofolio harus punya tujuan yang jelas. Portofolio itu wajib ada refleksi diri siswanya. Kalau nggak ada refleksinya, ya itu cuma map biasa. Metode ini benar-benar merekam pertumbuhan yang nyata dari waktu ke waktu, dan pastinya butuh rubrik yang jelas biar adil. Memang sih butuh effort ekstra dari kita sebagai guru. Tapi percayalah, hasilnya Anda bakal punya siswa yang jauh lebih mandiri, termotivasi, dan sadar sama potensi mereka sendiri. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Apakah kita selama ini cuma pengen ngukur seberapa kuat memori siswa ngafalin materi buat ujian, atau kita bener-bener pengen melihat mereka bertumbuh jadi pembelajar yang sesungguhnya? Asesmen portofolio ini ngasih kita jalan nyata untuk melihat pertumbuhan itu. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat ngobrolin pendidikan bareng hari ini. Semoga sesi ini bikin Anda terinspirasi buat nyoba hal baru di kelas. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.